Mari kita lihat langsung saja firman Tuhan. Jadi minggu lalu kita sudah mendengar firman bahwa kita ini adalah orang-orang yang di dunia, tertanam dalam dunia, mendapatkan kehidupan dari dunia. Dan oleh anugerah Tuhan, Allah memanggil kita, Dia memilih kita. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Dan oleh kasih karunia-Nya, Dia menanam kita di dalam dirinya sendiri. Dan kemudian kita bertumbuh di dalam Dia, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Jadi firman Tuhan minggu yang lalu kita sudah lihat dua aspek penting yang harus bertumbuh dalam hidup orang percaya di dalam Kristus. Jadi sehebat apapun saudara bertumbuh di luar Kristus, itu tidak ada gunanya. Ya, sehebat apapun, semakmur apapun, ya, tidak ada faedahnya di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita bertumbuh dalam Kristus, itu yang Tuhan inginkan. Ya. Nah, dua aspek penting yang kita sudah lihat minggu kemarin dalam 2 Petrus 3:18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Jadi kita diminta bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan, ya, dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi di dalam Kristus kita bertumbuh dalam dua hal, dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat. Nah, jadi saudara-saudara, kita lihat bagian yang kedua. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang bagian pertama, bertumbuh dalam kasih karunia. Sekarang kita melihat bagian yang kedua, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, di dalam Hosea pasal 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nah, kita bandingkan dengan Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, katanya binasa karena tidak mengenal Allah. Dalam Yohanes 17 ayat 3, hidup yang kekal karena mengenal engkau. Nah, kedua ayat ini kita lihat Bapak Ibu, dikatakan binasa karena tidak mengenal. Hidup kekal karena mengenal. Hanya masalah mengenal. Nah, ternyata mengenal ini, saudara-saudara, kita lihat, mengapa hanya karena tidak mengenal Allah binasa? Dan mengapa hanya dengan mengenal Allah beroleh hidup kekal? Apa yang dimaksud dengan mengenal Allah ini sebenarnya? Sehingga kita diminta untuk bertumbuh. Ini kan hal yang terkesan sepele. Kenapa kita harus bertumbuh dalam kasih karunia? Bertumbuh dalam pengenalan. Nah, kita lihat tadi, kalau tidak mengenal, binasa. Kalau mengenal, hidup kekal. Mengapa tidak mengenal Allah binasa? Hanya karena masalahnya mengenal. Mengapa hanya dengan
mengenal Allah beroleh hidup kekal. Tidak mengenal binasa, mengenal hidup kekal. Apa yang dimaksud mengenal Allah ini? Nah, kita akan mendalami bagian mengenal ini. Amin, Bapak Ibu. Saudara sudah ready? Puji Tuhan. Kita selama ini anggap remeh dengan istilah mengenal ini. Sekarang kita mau serius mendalami mengenal ini. Nah, kita lihat Bapak Ibu, manusia itu diciptakan Allah di Taman Eden, dimaksud untuk hidup kekal. Hidup kekal hanya bisa terjadi jika bersama dengan yang kekal, ya. Hidup itu sendiri. Siapakah hidup itu sendiri? Allah. Allah lah hidup itu sendiri. Jadi manusia diciptakan bukan untuk mati. Kita ini kan bersedih hati karena ada kematian. Kematian, ada sakit. Tuhan tidak ciptakan kesedihan ini. Tuhan tidak ciptakan, maksudkan manusia itu mati. Jadi selama manusia hidup bersama dengan Sang yang kekal, hidup yang kekal, maka manusia itu hidup seterusnya. Walaupun manusia itu terbuat dari tanah liat, kalau dia di backup oleh yang kekal, hidup yang kekal, dia akan hidup seterusnya bersama dengan Allah. Itulah sebenarnya ceritanya, awal mulanya. Nah, tapi manusia itu melakukan kehendak bebasnya, karena manusia itu diciptakan punya kehendak bebas. Tuhan mau manusia itu, saudara-saudara, bersama dengan Allah atas kerelaan manusia itu, bukan atas paksaan. Bukan atas paksaan, tapi sebuah kerelaan. Karena dia punya kehendak. Nah, tetapi manusia itu berdosa. Dia menyalahgunakan kehendak bebasnya. Berarti dia keluar dari hidup itu sendiri. Nah, selama orang tidak bersama dengan Sang kekal hidup itu sendiri, maka disebut apa? Binasa. Jadi kebinasaan itu terjadi karena tidak bersama dengan Sang hidup itu. Umatku binasa karena tidak mengenal. Inilah hidup yang kekal itu, katanya. Yaitu mengenal. Nah, apa arti mengenal? Nah, sekarang kita melihat mengenal itu. Jadi kita lihat Bapak Ibu di sini. Jadi manusia yang binasa itu, akhirnya saudara-saudara, supaya dia bisa mengalami hidup yang kekal, dia harus beranjak dari sini ke sini. Nah, usaha untuk beranjak itu yang disebut dengan tingkat relasi, hubungan. Nah, jadi yang pertama, mengenal Allah adalah sebuah relasi. Hubungan yang bertumbuh dan berkelanjutan. Jika orang ini mau hidup, maka dia harus punya hubungan dengan Sang hidup. Hubungannya harus bertumbuh. Nah, inilah sebuah
karya yang diperbuat oleh Yesus supaya manusia itu bisa kembali kepada sang hidup itu. Manusia yang percaya kepada Yesus diberikan kesempatan untuk bertumbuh dalam pengenalan. Nah, kemudian terus dia bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi pengenalan itu adalah proses pertumbuhan relasi, hubungan dengan sang hidup itu sendiri. Makanya kekristenan itu bukan hanya sekedar agama, tapi hubungan dengan Allah sang hidup itu. Jadi anak Tuhan tidak boleh bangga hanya KTP-mu apa? Kristen. Dan kalau mati apa? Allah Kristen. Di kuburannya ada salib. Kemudian papan bunga begitu banyak. Tidak salah. Tetapi tidak sekedar itu. Kekristenan itu bukan hanya sekedar agama. Kekristenan itu adalah hubungan dengan Allah. Kita ini Allah, bertuhan. Bukan hanya sekedar beragama. Nah, saudara-saudara, ini yang disebut pengenalan. Nah, pengenalan ini adalah bertingkat-tingkat. Ada ginosko, ada epiginosko, ada oida. Kita sudah pernah membahas ini. Ginosko ini adalah pengenalan tingkat dasar. Jadi ini tingkat keintiman. Tingkat keintiman. Sama dengan suami istri, punya tingkat keintiman. Dan saudara-saudara, hubungan kita pun antar sesama punya tingkat keintiman. Walaupun kita kenal seseorang, tapi tingkat kedekatan kita berbeda. Saya mengenal Presiden Jokowi dari TV. Tetapi yang lebih kenal Pak Jokowi dari saya adalah Pak Luhut, contoh. Yang lebih mengenal Pak Jokowi lebih dari Pak Luhut adalah Mas Gibran. Yang lebih mengenal Pak Jokowi dibanding Mas Gibran adalah Ibu Iriana, ya kan? Berarti ada tingkat pengenalan. Jadi hidup kekal itu adalah mengenal. Relasi yang semakin meningkat. Hubungan yang semakin meningkat. Makanya kita pernah mendengar firman Tuhan. Yesus adalah pokok anggur, kita rantingnya. Ranting tidak bisa berbuah kalau dia tidak melekat. Ada hubungan. Jadi yang disasar kuasa kegelapan adalah hubungan ini. Supaya kita pisah. Hidup kekal itu adalah seberapa meningkatnya relasi kita dengan Tuhan. Hidup kekal itu ditentukan dengan relasi dengan sang hidup itu sendiri. Makanya dikatakan umatku binasa karena nggak punya relasi dengan Tuhan, nggak punya hubungan dengan Tuhan. Hidup kekal itu adalah masalah hubungan dengan sang hidup itu sendiri. Yang dimana Yesus telah menghubungkan kita dengan sang hidup itu sendiri. Dengan darahnya. Amin Bapak Ibu. Ternyata tidak mengenal. Ada orang mengenal hanya sekedar apa? Belajar di sekolah. Tahu Tuhannya Kristen? Tahu. Siapa? Yesus Kristus. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Apa kemampuan Allah? Dia maha kuasa. Dia maha hadir. Dia maha mengetahui. Itu tingkat pengenalan yang dasar. Tetapi kalau hanya setingkat itu, kita belum mengalami dampak hidupnya Allah itu sendiri. Itu sama seperti api yang seringkali saya gambarkan. Ini api, ini saya. Kalau saya jauh dari api, saya tidak merasakan panasnya api. Semakin saya dekat,
saya mulai hangat. Makin dekat, tambah hangat. Panasnya. Kemudian makin dekat, panas. Nah, begitu juga dengan hubungan relasi dengan Tuhan. Jadi seperti pengaruh api itu, kita rasakan pengaruh api itu tergantung pada tingkat kedekatan kita. Seperti itu juga dengan Tuhan. Hidup kekal itu adalah masalah hubungan dengan Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu. Makanya Tuhan bilang, kita bertumbuh dalam pengenalan. Jadi bukan hanya, misalnya kalau saudara hanya bangga, misalnya, tahu doa tadi pagi? Doa, puji Tuhan luar biasa. Jadi kalau masih doa pagi, kita sudah minta dipuji, berarti kita belum menjadi orang yang bertumbuh. Misalnya, itu kan masih selevel dasar anak-anak misalnya. Kau, apa tandamu seorang Kristen? Oh, aku berdoa mau makan, mau tidur. Nah, gitu. Itu masih level dasar. Jadi kalau kita bangga, oh aku seorang Kristen, aku tadi berdoa mau makan. Kemudian bangun tidur juga berdoa, mau tidur juga berdoa. Itu masih tingkat dasar. Jadi kalau tingkat dasar saja kita belum rutin, belum mengalami, tidak ada hubungan dengan Tuhan, bagaimana kita bisa merasakan hidup itu sendiri? Nah, jadi saudara-saudara, mengenal Allah adalah sebuah relasi yang bertumbuh. Bertumbuh dan berkelanjutan. Seberapa lama? Seumur hidup. Bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, mengenal satu-satunya Allah yang benar adalah kunci hidup kekal. Tadi Rasul Yohanes mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa apa dikatakan? Apa dikatakan tadi? Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi kunci hidup kekal harus terhubung dengan satu-satunya Allah yang benar. Jadi kalau ada orang terhubung dengan dia ingin hidup kekal, tapi dia terhubung dengan Allah yang tidak benar, dia tidak bisa hidup kekal. Alkitab mengatakan bahwa hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Kalau kita katakan satu-satunya Allah yang benar, berarti banyak Allah yang tidak benar. Kalau dikatakan mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, berarti satu-satunya tunggal. Berarti ada banyak jamak Allah-Allah yang tidak benar. Nah, mana Allah yang benar? Kalau kita lihat Allah di dunia ini banyak. Allah sesembahan agama-agama banyak. Ada Confucianism, Hinduism, Judaism, Native Spirituality, Unitarian, Sikhism, Zoroasterism, Taoism, Jainism, Christianity, Islam, Bahai, dan ini Allah-Allah agama-agama yang sedang diusahakan untuk disatukan agama dunia. Karena mereka mengatakan bahwa kalau hanya satunya tujuan kita, tetapi banyak cara mencapai kepada
itu, kenapa kita tidak bersatu saja? Nah, makanya ada usaha untuk membuat agama dunia. Salah satu cara antikris adalah menciptakan satu agama dunia. Dan itu telah digagas oleh tokoh-tokoh agama, di mana di Uni Emirat Arab itu, kalau tidak salah, dibangun sebuah tempat. Jadi di sebuah tempat itu dipajanglah di sana Allah-Allah. Allah Kristen, Allah Islam, Allah Hindu, Allah Buddha, semua Allah-Allah di sebuah tempat. Kita tidak usah berkelahi tentang agama. Jadi kalau mau datang ke tempat itu, ya terserah. Kalau kau agama Kristen, sembahlah Allahmu. Ada di situ semua dipajang. Kita tidak usah selisih paham tentang itu. Itulah usaha antikris menyatukan semua agama di dunia ini. Selain politik, juga agama, ekonomi, dan salah satu adalah agama. Itu cara antikris. Nah, dan orang Kristen tidak mau. Orang Kristen yang sungguh-sungguh tentunya nggak mau. Karena Allah kami berkata bahwa jangan punya sesembahan yang lain. Jangan menduakan Allah kita. Tidak ada Allah lain di hadapanku. Itu kata Allah kita. Makanya Allah Kristen itu dianggap Allah yang egois. Masa sudah disejajarkan, sudah dipajang semua Allah, hanya Allah Kristen yang tidak setuju? Masa hanya bagi dia semua? Karena memang Allah kita tidak mau diduakan. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanku. Karena hanya satu Allah yang benar, yang lain tidak benar. Mari kita lihat Bapak Ibu, sesuatu yang mengherankan. Dalam 1 Tawarikh 16 ayat 26 dikatakan, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Tuhan ini dalam bahasa Ibraninya YHWH, Yahweh. Kita bandingkan dengan Mazmur 96 ayat 5, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Allah bangsa-bangsa yang dipajang tadi, sesembahan orang-orang, dikatakan berhala. Berhala ini dalam bahasa Yunani idola. Dari bahasa Inggris idol, image. Bahasa Indonesia idola, gambar. Berarti kalau berhala hanyalah semua image di dalam pikiran. Dia tidak ada. Dia adalah ciptaan di dalam pikiran. Nah, karena dia adalah idola, makanya Bapak Ibu kalau ada idolanya, itu saudara menggambarkan dalam pikiran, akhirnya bisa itu jadi berhala. Misalnya orang-orang muda idolanya apa? Artis Korea ini. Atau idolanya mana lagi? Nah, banyak idola-idolanya manusia, itu bisa jadi berhala. Itu digambarkan di dalam pikiran. Itulah sesembahan orang. Allah-Allah. Dia tidak ada sebenarnya, tapi diteguhkan dalam Mazmur 96 ayat 5,
Sebab segala bangsa-bangsa adalah hampa. Kata hampa di sini dalam bahasa Yunani daimonia, dalam bahasa Inggris demon, evil spirit, dalam bahasa Indonesia setan, roh jahat. Bapak Ibu bayangkan, ini Alkitab yang mengatakan. Jadi kalau orang mengimajinasikan sesuatu yang adalah kosong, maka kekosongan itu diisi oleh roh jahat. Dan pada akhirnya yang disembah adalah setan. Alkitab mengatakan segala Allah bangsa-bangsa adalah demon, setan, roh jahat. Wah, ngeri. Apalagi si pelebegu. Apalagi parmalim. Apalagi agama-agama lain. Ini jelas Allah bangsa-bangsa. Awalnya itu hanyalah image hampa. Tapi kehampaan itu diisi oleh roh jahat. Daripada hampa ya, akulah hadir di sini. Gitu. Jadi kalau banyak masih orang Batak mempercayai Allah tetapi bukan Allah yang benar, sesungguhnya dia menyembah daimonia, roh jahat. Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu romaho opung jaloma, Bapak Ibu bukan opung, itu roh jahat. Saudara melayani roh jahat. Jadi betapa seramnya banyak anak Tuhan. Di satu sisi dia berKTP Kristen, dia menyembah Tuhan di gereja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari dia melayani roh jahat. Kira-kira bagaimana menurut Bapak Ibu? Wah, seram ini. Kita harus mengenal Allah yang benar. Mengenal satu-satunya Allah yang benar adalah kunci hidup kekal. Amin. Tetapi Allah yang benar itu mana? Rasul Paulus pernah, saudara-saudara, satu waktu jalan-jalan, ya, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, ini di Yunani. Aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Jadi di sana itu banyak mesbah-mesbah, langgatan-langgatan, panobaon, hude bata. Karena mereka percaya banyak Allah. Dewa ini, dewa Zeus, dewa Aphrodite, dewa segala macam dewa-dewa. Tetapi mereka menyadari masih ada satu yang maha kuasa, tapi kita nggak kenal. Mari kita buat satu mesbah untuk dia. Dan nama mesbah itu Gorni Langgatani Ima Tu Debata Nasotinada. Di satu sisi mereka punya banyak Allah, di sisi lain mereka masih mengakui ada satu Allah, tapi mereka nggak kenal siapa itu. Nah, Rasul Paulus mengatakan, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Wah, itu yang kuberitakan kepadamu. Dan saudara-saudara, Alkitab mengatakan 1 Korintus 8:56, sebab sungguh pun ada yang disebut Allah, baik yang di sorga maupun di bumi. Jadi Allah itu banyak. Alkitab mengatakan Allah itu banyak. Elohim, Allah itu banyak. Malaikat seringkali disebut Allah, tapi bukan Allah yang sebenarnya, sang pencipta, bukan Yahweh. Ada Allah, manusia pun kadang disebut Allah. Sesembahan orang juga disebut Allah. Jadi Alkitab mengatakan baik di sorga maupun di bumi ada banyak Allah. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian.
Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Tadi pujian kita tentang Bapa itu. Dipeluk oleh Bapa. Banyak Allah-Allah sesembahan orang. Dan istilah Allah juga tidak hanya digunakan untuk Allah kita. Malaikat pun seringkali disebut Allah. Manusia disebut Allah. Alkitab juga mengatakan, bukankah kamu adalah Allah-Allah juga? Sesembahan agama lain pun disebut juga Allah. Tetapi hanya satu Allah yang sebenarnya, yaitu Bapa. Nah, Allah yang sebenarnya inilah yang harus kita cari tahu. Bagaimana cara menjumpai Allah yang benar itu? Jangan-jangan Allah yang dipikir orang itu Allah yang benar, padahal tidak benar. Apa identitasnya? Kalau semua ditanya, saudara-saudara, kebetulan saya mengajar di STT itu tentang teologi proper, tentang Allah, Allah bangsa-bangsa. Allah bangsa-bangsa, Allah sesembahan semua bangsa, semua agama, termasuk permalin, termasuk semuanya lah, agama-agama suku. Bagaimana cara mengenal Allah yang benar itu? Supaya kita bisa hidup kekal. Allah itu kan nggak kelihatan. Apakah kita ya menyembah Allah, yang penting tujuannya Allah, nggak peduli siapa dia? Bukan begitu kekristenan. Dan akibat tidak mengenal Allah yang benar ini apa? Binasa. Jadi Allah yang benar inilah kunci hidup kekal. Bagaimana cara menjumpainya? Nanti kita lihat di poin yang ketiga. Nah, kata binasa di sini Bapak Ibu, Hosea 4 ayat 6, binasa artinya dalam bahasa Ibrani nitmu, yaitu hancur, lenyap. Artinya adalah kehancuran total, baik secara fisik, moral, maupun spiritual. Orang yang tidak mengenal Allah yang benar akan mengalami kehancuran fisik. Moralnya itu akan makin merosot. Akan hancur. Dan spiritualnya akan binasa. Karena tidak terhubung dengan Allah yang benar, yang adalah hidup itu sendiri. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia mencari-cari tapi tidak ketemu. Yang ketiga, jadi bagaimana mengenal Allah yang benar? Mengenal Yesus Kristus adalah cara mengenal Allah yang benar. Mengenal Yesus Kristus adalah cara mengenal Allah yang benar. Tidak mengenal Yesus Kristus tidak mungkin mengenal Allah yang benar. Apalagi tidak percaya pada Yesus tidak mungkin mengenal Allah yang benar. Jadi saudara-saudara, Allah yang benar itu menyatakan diri. Allah yang tidak kelihatan itu menyatakan diri. Jadi kelihatan. Allah mana di bawah kolong langit ini yang memperlihatkan dirinya menjadi manusia? Tidak ada. Mungkin semua agama percaya Allah lah sang pencipta. Allah maha hadir. Allah maha kuasa. Tapi itu hanyalah pengakuan-pengakuan.
Tetapi figurnya, pribadinya mana? Tidak ada. Makanya manusia mengimajinasikan sorga itu, mengimajinasikan Allah itu, tapi hanya sebatas konsep manusia saja. Tetapi Allah kita, Dia menyatakan diri. Yang pertama lewat Alkitab. Alkitab mengajarkan siapa Allah itu. Ada sekitar 40 orang penulis Alkitab sepanjang kira-kira 1400 tahun jaraknya. Mereka tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Yang 40 ini punya cerita yang sama tentang Allah itu. Mereka tidak saling kenal. Mereka tidak janjian. Mereka hidup di zaman yang berbeda. Mereka menceritakan Allah yang satu itu. Dan berkesinambungan sampai ke dalam perjanjian baru. Alkitab menyatakan siapa Allah itu. Dan Alkitab mengajarkan Allah kita adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan penyataan yang besar, Allah yang dicari itu sebenarnya adalah Yesus Kristus. Karena saudara-saudara, dalam Yohanes 14:7-9, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi saudara-saudara, ini berarti di laptopnya nggak ada apa tadi ya? Ini tulisan Ibrani ya Bapak Ibu. Allah kita itu Elohim, ya, Elohim. Ini adalah alam roh. Allah itu tidak kelihatan. Jadi ada alam, ada dua alam, ada alam roh, ada alam materi. Nah, ini alam materi, yaitu yang kelihatan, dilihat oleh mata kita. Kita berpikir bahwa alam yang nyata itu sejauh mata bisa melihat. Tetapi ada alam yang lebih real lagi yang tidak kelihatan. Nah, Allah kita itu ada di alam itu. Bagaimana kita bisa mengenal Allah yang tidak kelihatan? Dia adanya di alam roh. Alam, apa nama istilah anak muda sekarang? Astral. Di alam roh. Nah, karena Allah itu tidak kelihatan, maka cenderung diimajinasikan. Makanya banyak sesat-sesatnya. Mazmur berkata tadi, Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Allah bangsa-bangsa adalah sesungguhnya menyembah kepada roh jahat dan setan. Tentu kalau kita katakan kepada agama lain, tentu mereka marah. Tapi Alkitab yang membukakan itu. Tentu kita akan dikatakan tidak menghargai agama lain. Tapi Alkitab yang mengatakan demikian. Nah, Allah ini Allah kita itu Tritunggal. Bapa, Firman, dan Roh. Ini bagaimana bisa menyeberang untuk memahami ini, mengenal ini? Jadi Allah yang benar, mengenal Yesus Kristus adalah cara Allah mengenal Allah yang benar. Akhirnya apa yang terjadi? Firman menjadi manusia, datang ke alam materi. Namanya adalah Yesus. Yesus artinya Yahweh yang menyelamatkan.
Allah yang benar itu datang menunjukkan diri. Inilah aku. Sementara Allah bangsa-bangsa tidak ada penyataan sedahsyat ini. Dan saudara-saudara, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia memperlihatkan dirinya. Dan di hari perayaan Natal, itu seringkali kita rayakan. Dia datang, Immanuel, Allah bersama dengan kita. Tadinya Allah itu transenden, artinya tidak bisa dijangkau. Jauh. Tetapi Allah kita menjadi imanen, Immanuel. Allah bisa dijangkau. Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes, kami telah melihat, kami telah mendengar, kami telah meraba firman hidup itu. Dengan mengenal Yesus, kita pasti mengenal Allah yang benar. Amin. Dengan mengenal Yesus, kita beroleh hidup yang kekal. Dan Alkitab mengatakan, Bapak Ibu, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Anak Allah itu mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Haleluya. Yesus itu adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Sehingga beralasan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudara, bertumbuhlah dalam pengenalan ini. Jadi kita menyembah Allah yang real, bukan imajinasi, bukan image. Walaupun tidak ada patungnya, ada gereja-gereja membuat patung Yesus di gerejanya. Untuk apa? Supaya kita punya objek untuk disembah, supaya imajinasi kita tertolong. Tidak. Kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dahsyat Tuhan itu, amin. Luar biasa Tuhan kita. Makanya perjalanan kita itu perjalanan yang pasti, bukan perjalanan andai-andai, bukan perjalanan angan-angan. Semua janji Tuhan itu murni. Apa yang Tuhan katakan kepada kita itu ya dan amin. Kalau dikatakan kita hidup benar, itu bukan hanya sekedar meningkatkan moral kita, tapi karena kita memang menuju kepada hidup yang kekal itu. Bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan. Pengiringan kita, pengiringan yang pasti. Makanya rasul-rasul tidak segan-segan mempertaruhkan segala sesuatu. Karena mereka tahu yang mereka ikuti satu yang pasti. Untuk yang angan-angan saja orang mau berkorban. Kenapa untuk yang pasti? Seperti nyanyian kita tadi, awal tadi. Tidak segan-segan. Karena kita mengenal Allah yang benar. Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu, kesimpulannya adalah bertumbuh dalam pengenalan. Bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yesus Tuhan penguasa. Yahweh itu sekaligus Juru Selamat kita. Dia sendirilah Juru Selamat itu.
Bukan manusia yang dipilih menjadi juru selamat. Dia sendiri yang menyelamatkan. Bukan seorang duta atau utusan. Dia sendirilah yang menunjukkan dirinya kepada manusia, inilah aku. Dan dialah Allah yang benar. Dan Yesus akan membawa kita kepada Allah yang benar. Haleluya. Puji Tuhan.